Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kultivasi Hanli saat ini, bahkan tanpa menggunakan jubah merah darah atau sayap badai petir, dia mampu terbang dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Hanli tiba di pulau terpencil yang pernah menjadi lokasi kota tersembunyi sekte Suara Indah. Setelah menyapu indera spiritualnya ke seluruh pulau, dia tidak menemukan satu jiwa pun. Sepertinya dia harus mencari manusia di tempat lain dan memperoleh informasi dari mereka. Hanli melihat sekeliling sebelum dengan santai memilih arah, dan menghilang dalam seberkas cahaya biru. Karena sekte Suara Indah telah pindah setelah mendirikan kota mereka di pulau ini, mereka seharusnya tidak pindah jauh. Selain itu, laut terdekat harus menjadi area di mana beberapa kultivator manusia yang masih hidup berkumpul. Hanli yakin bahwa dengan indera spiritualnya yang luas, dia akan dapat menemukan beberapa kultivator manusia. Seperti yang diharapkan, sekitar setengah hari kemudian, Hanli menemukan jejak banyak kultivator manusia di sebuah pulau berukuran sedang. Melihat ke bawah dari langit, dia melihat banyak pembudidaya pria dan wanita dikepung oleh dua binatang iblis kelas 4 dari laut terdekat. Ketika Hanli melihat beberapa wajah familiar di antara mereka, dia tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia menggunakan seni pertukaran penampilan untuk mengambil bentuk pria parubaya berkulit gelap. Dia kemudian dengan santai meluncurkan dua tebasan pedang biru pada binatang iblis dengan lambaian tangannya. Dengan kilatan cahaya, sebuah lubang muncul di kepala masing-masing binatang iblis saat mereka jatuh ke tanah. Tampilan tiba-tiba ini telah membuat khawatir banyak pembudidaya di bawah, dan mereka segera menoleh ke arah langit untuk menemukan Hanli. Kegemparan muncul di antara para pembudidaya pada penampilan ahli yang baru tiba. Setelah berkonsultasi di antara mereka sendiri, seorang pria besar dengan jubah bordir akhirnya terbang menuju Hanli. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Apakah ada yang bisa kami bantu para junior? Meskipun pria besar berjubah bordir itu berbicara dengan nada hormat, sedikit kegelisahan terlihat di wajahnya. Mengapa pembudidaya formasi inti ini tiba-tiba muncul di pulau ini? Hanli tidak segera menanggapi saat melihat pria berjubah bordir, Yi Jing, yang telah berteleportasi dengan Hanli ke pulau kedalaman mendalam. Hanli menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya melewati para pembudidaya lainnya, hanya untuk mengenali pria berwajah bekas luka Suyun. Tak satu pun dari pembudidaya lain yang telah tiba di pulau kedalaman menakjubkan bersamanya hadir. Adapun Yi Jing dan Suyun, tampaknya mereka gagal membentuk inti mereka, karena mereka masih berada di akhir pendirian yayasan meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Yi Jing menjadi agak gugup saat melihat Hanli terus melihat dalam diam. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia hendak berbicara lagi ketika Hanli memotongnya, "Saya mencari kota tersembunyi sekte Suara Indah. Apakah Anda tahu waktu berikutnya akan dibuka dan di mana itu akan terjadi?" Dengan ekspresi acuh, Hanli menatap tajam ke arah Yi Jing. Ketika dia mendengar pertanyaan Hanli, ekspresi Yi Jing menjadi santai dan dia dengan bijaksana menjawab, "Senior, kota sekte Suara yang Indah akan dibuka dalam waktu sekitar 1 bulan, dan akan dibuka di Pulau Puncak Kembar. Ini beberapa hari ke barat dari sini, dan jika senior ingin pergi, junior dapat membawanya ke sana." Hanli menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Tidak perlu untuk itu. Tidak apa-apa jika Anda memberi saya peta." Dia tidak tertarik untuk reuni dengan orang ini. Pria itu cukup beruntung. Dia telah berhasil selamat dari Bistoren, tetapi yang lain sepertinya tidak bernasib sama dengannya, menyebabkan Hanli merasa sedikit sedih. "Iya, senior, ini peta laut dan lokasi kota yang tersembunyi." Yi Jing mengungkapkan sedikit kekecewaan, tetapi dia masih berharap untuk menjalin hubungan persahabatan dengan senior di depannya. Setiap hari,
laut bintang luar menjadi semakin berbahaya bagi pembudidaya manusia. Akan sangat menguntungkan baginya untuk berkenalan dengan seorang kultivator formasi inti. Tapi setelah melihat sekilas ekspresi Hanli yang terpisah, dia hanya bisa melepaskan masalah itu dan mengeluarkan batu giok dari dalam jubahnya. Dia mencatat lokasi sekte suara indah ke dalam slip batu giok dan menawarkannya kepada Hanli dengan kedua tangan. Hanli menerimanya dengan anggukan dan melihatnya sekilas dengan indera spiritualnya. Kemudian tanpa niat sedikit pun untuk tinggal, Hanli bergegas melintasi langit dalam seberkas cahaya biru. Para pembudidaya kelas rendah yang tertinggal menatapnya dengan iri. Saat ini di Laut Bintang Luar, para pembudidaya di pendirian yayasan dan yang lebih rendah tidak memiliki kebebasan untuk menyimpang terlalu jauh dari tempat tinggal gua mereka. Hanli tidak sabar menunggu 1 bulan lagi karena dia takut jika dia tidak pergi secepat mungkin, Feng Xi akan datang kepadanya. Dia siap untuk membayar sekte suara indah dalam jumlah yang signifikan untuk secara diam-diam berteleportasi kembali ke Laut Bintang Dalam. Tentu saja, jika mereka menolak atau menjadi terlalu serakah, dia tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan. Beberapa hari kemudian, Hanli tiba di Gunung Puncak Kembar. Pulau ini cukup luas dan memiliki 2 gunung besar yang tingginya hampir sama. Setelah terbang mengelilingi pegunungan beberapa kali, dia menemukan pintu masuk ke kota tersembunyi seperti yang dijelaskan di peta. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Hanli mengubah penampilannya kembali seperti ketika dia terakhir mengunjungi kota. Dia kemudian turun di tengah gunung dan mengambil beberapa langkah menuju pohon yang lebarnya 10 meter dan tingginya sekitar 100 meter. Dia tanpa ekspresi melirik pohon besar, dia dengan ringan menjentikkan jarinya, mengirimkan 3 bola cahaya putih untuk langsung mengetuk kulit pohon. Sesaat kemudian, cahaya biru menyala dan sebuah lubang muncul di dalam kulit pohon. Seorang lelaki tua berpakaian putih di tahap akhir pendirian yayasan berjalan keluar. Dia adalah penjaga gerbang yang sama yang bertanggung jawab atas pintu masuk kota terakhir kali dia di sini. Orang tua itu mengenali Hanli sekilas. Lagi pula, ada sangat sedikit pembudidaya formasi inti yang menghadiri pertemuan kota tersembunyi. Selain itu, dia telah menangkap beberapa desas-desus selama pembukaan terakhir kota pasar tentang bagaimana pembudidaya ini berhasil menekan sendiri lebih dari 10 pembudidaya formasi inti. Sangat mungkin bahwa orang di depannya adalah seorang pembudidaya Nas Chen Sol. Setelah melihat Hanli, lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan buru-buru memberinya hormat yang dalam, jadi itu Senior Li. Saya harap senior tidak akan tersinggung, tetapi bolehkah saya bertanya apa urusan Anda untuk datang? Masih ada 1 bulan lagi sebelum kota tersembunyi kita berkumpul. Tidak ada harta untuk dijelajahi senior. Pria tua itu berbicara dengan nada hormat, tetapi matanya tampak bingung. Hanli memeriksa lelaki tua itu dan mengangkat kepalanya sebelum berbicara dengan sikap arogan yang disengaja. Aku tidak datang untuk kota tersembunyi. Saya datang untuk bertemu dengan Master Sekte Fan atau Penatua Yun. Anda ingin melihat Master Sekte atau Penatua Yun? Pria tua itu berhenti sejenak sebelum mengungkapkan sedikit keraguan. Apakah ada masalah? Nada bicara Hanli kosong dari emosi dan ekspresinya menjadi menakutkan. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia menggigil dan segera tersenyum, berkata, tentu saja tidak. Jejak keringat dingin bisa dilihat di alisnya. Setelah beberapa pemikiran, lelaki tua itu dengan tulus berkata, jika itu orang lain, itu tidak akan berhasil. Tetapi karena senior secara pribadi tiba, maka itu pasti tentang sesuatu yang penting. Orang tua kecil ini akan melapor kembali. Kebetulan, pemimpin Sekte Fan baru-baru ini tiba untuk mengurus pengaturan kota tersembunyi. Senior, tolong tunggu sebentar. Dia memutuskan untuk menyerahkan masalah yang merepotkan ini kepada orang-orang di atasnya. Dia tidak mampu menyinggung karakter menakutkan seperti itu.
Han Li senang mengetahui bahwa Nona Van hadir dan ekspresinya santai. Dia kemudian berkata, "Kalau begitu tolong cepat. Aku tidak punya banyak waktu." Orang tua itu merasa lega dan buru-buru menjawab, "Ya, Junior akan menggunakan jimat transmisi suara untuk memberitahu Master Sekte. Ini hanya akan memakan waktu sebentar. Jika Han Li memutuskan untuk memaksa masuk, dia hanya akan bisa menonton tanpa daya. Tidak mungkin dia akan membuang nyawanya untuk mencoba menghalanginya." Dia mengeluarkan jimat transmisi suara di depan Han Li dan mengirimkannya ke lubang pohon. Setelah melihat jimat transmisi suara menghilang, Han Li tanpa ekspresi bertanya, "Di mana Penatua Yun? Kenapa dia tidak bersama Master Sektemu?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi tidak sedap dipandang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergumam, "Ini. Junior benar-benar tidak tahu tentang keberadaan pemimpin Sekte Yun. Hal-hal mengenai kota pasar baru-baru ini semuanya telah ditangani oleh Master Sekte saja." Setelah melihat ekspresi lelaki tua itu, Han Li yakin dia tahu apa yang dimaksud lelaki tua itu. Dengan tawa dingin, dia tidak lagi terus bertanya kepada lelaki tua itu, sangat melegakan. Beberapa saat kemudian, pembudidaya berpakaian putih menerima jimat transmisi suara. Setelah dengan cepat memeriksanya dengan indera spiritualnya, dia dengan hormat berkata, "Senior I, guru sekte kami mengundang Anda ke dalam untuk mengobrol." "Saya akan memimpin jalan." Han Li dengan acuh menjawab, "Silakan." Kota di bawah pohon sebagian besar sama dengan kota tersembunyi terakhir dengan dua lantai yang membentuk hamparan bawah tanah yang besar. Tapi kali ini, selain dari banyak murid sekte suara indah kelas rendah yang mempersiapkan kota, tidak ada orang lain di dalamnya. Orang tua itu dengan cepat membawa Han Li ke dinding batu yang dihadiri oleh dua pembudidaya wanita yang luar biasa cantik. Kedua pembudidaya wanita dengan hormat membungkuk kepada Han Li dengan kulit memerah dan dengan menawan berkata, "Kami memberi hormat kepada Senior Li. Master Sekte menyambut Anda dan merasa terhormat dengan kehadiran Anda." Han Li melirik kedua wanita itu dan mengelus dagunya sambil berpikir sebelum menganggukkan kepalanya tanpa berkata-kata. Salah satu wanita mengulurkan tangan ke dinding batu dengan tangannya dan memanggil gerbang batu dalam cahaya biru yang berkembang. "Ini sejauh yang saya bisa memimpin senior. Saya akan pamit." Orang tua itu mengambil kesempatan untuk buru-buru mundur. Han Li tidak memedulikannya dan berjalan masuk. Setelah melewati lorong pendek, Han Li tiba di sebuah aula besar. Mengenakan jubah hijau muda dan sedikit riasan, Nona Van dengan hormat menunggu Han Li di tengah aula dengan senyum berseri-seri. Wanita itu dengan hormat membungkuk kepada Han Li dan berkata, "Saya harap senior tidak tersinggung bahwa saya secara pribadi tidak menyambut Anda." Dia kemudian menarik kursi dan menawarkannya tempat duduk. Dia melirik kursi dengan alis terangkat dan duduk tanpa menahan diri sedikit pun. Setelah itu, tatapannya jatuh ke wajah cantik wanita itu dan dia dengan tenang berkata, "Sepertinya Nona Van tidak khawatir bahwa saya datang dengan niat untuk menyakiti sekte Anda." Nona Van berjalan ke samping dengan langkah ringan dan duduk di samping Han Li. Dia menutupi senyum dengan tangannya dan berkata, "Senior bercanda. Dengan kultivasi senior, bagaimana dia bisa menyusahkan dirinya sendiri atas pendirian Yayasan Junior?" Pada saat itu, Nona Van hanya berjarak 1 meter dan aroma harumnya menyerang hidungnya. Han Li samar-samar mengerutkan kening, tetapi sebaliknya ekspresinya tetap normal. Namun, ketika wanita itu duduk, dia secara tidak sadar mengungkapkan sedikit keheranan. Setelah itu, dia memeriksa Han Li dengan ekspresi aneh. Dengan kilatan dingin melewati matanya, Han Li berpikir untuk menanyakan tentang tindakannya, tetapi pada saat itu, seorang wanita muda yang mungil berjalan dan meletakkan secangkir teh harum di depan mereka sebelum berdiri di belakang Nona Van. Nona Van tampak acuh terhadap ini, tetapi cemberut sesaat muncul di wajahnya. Ketika Han Li melirik kedua wanita itu, pikirannya mulai bergerak.
Nona Van menyesap teh di depannya dan mengerutkan bibirnya. Dia kemudian dengan tenang bertanya, apakah senior membutuhkan sesuatu dari sekte kami? Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu jika memungkinkan. Karena Nona Van menyebutkannya, aku tidak akan berlarut-larut. Apakah sekte Anda sudah menyelesaikan formasi transportasi untuk kembali ke Laut Bintang Dalam? Saya ingin menggunakannya. Han Li dengan santai berbicara tentang masalah ini seolah-olah dia telah menyebutkan hal sepele. Formasi transportasi. Nona Van berhenti sejenak, dan matanya yang indah berkedip sebelum mengungkapkan senyum misterius. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Formasi transportasi belum selesai. Namun, tidak menutup kemungkinan akan selesai dalam waktu dekat. Jika Anda mau menunggu lebih lama lagi. Han Li tidak menunggunya selesai dan tanpa perasaan memotongnya, berapa lama lagi? Senior Van ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan cangkir kembali ke atas meja. Dia menjelaskan, sulit untuk mengatakannya. Senior seharusnya sudah tahu bahwa kita kekurangan batu pantasem untuk formasi mantra. Penatua Yun dan senior lainnya pergi untuk mengambil lebih banyak batu, tetapi mereka memperingatkan binatang iblis di wilayah tersebut. Pertempuran besar meletus dan mereka hanya bisa mendapatkan sedikit material dengan mengorbankan banyak senior. Tak berdaya, Penatua Yun hanya bisa membuat rencana untuk tindakan di masa depan. Kultivator wanita yang berdiri di belakang Nona Van mengeluarkan batuk kecil. Ekspresi cemberut sesaat muncul di wajah Nona Van, tetapi dia segera berhenti berbicara seolah-olah ada masalah yang muncul. Jejak keterkejutan muncul di wajah Han Li, tetapi setelah dengan dingin menatap kultivator wanita di belakang Lady Van, wanita itu dengan takut menundukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan berkata, karena formasi transportasi tidak dapat digunakan dalam waktu dekat, maka tidak ada yang bisa dikatakan. Saya akan pergi dulu. Ketika Nona Van melihat ini, ekspresi rumit muncul di matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, meskipun kami tidak dapat membantu Anda sehubungan dengan formasi transportasi, sekte kami selalu menjunjung tinggi senior formasi inti. Bagaimana kalau senior istirahat di sini untuk malam ini dan berangkat besok? Menghabiskan malam di sini. Han Li berpikir untuk menolaknya, tapi setelah menatap matanya, dia berubah pikiran, tidak apa-apa. Saya akan berangkat pagi setelah itu. Nona Van tersenyum dengan ekspresi aneh, hehe. Sekte kami pasti akan menghibur Anda dengan benar. Hamba, bawa senior Li ke kamar terbaik kita. Seorang wanita muda segera memasuki ruangan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, Han Li mengikutinya keluar. Namun, ketika dia akan meninggalkan aula, dia berpikir untuk memverifikasi sesuatu dan melirik ke belakang sebelum dengan tenang pergi. Setelah Han Li meninggalkan aula, wanita muda yang berdiri di belakang Nona Van berkata, Master Sekte, mengapa Anda berniat membuatnya tinggal? Bukankah itu gegabah? Senior Li ini menolak bujukan kami terakhir kali. Suaranya menyenangkan, tetapi mengandung daya pikat yang tak terlukiskan yang jauh lebih unggul dari apa yang akan diberikan oleh penampilannya yang cantik. Meskipun nada suaranya masih dianggap hormat, itu mengandung banyak keraguan. Yun Qin, Anda tumbuh cukup berani. Saya hanya mencoba menjalin hubungan baik dengan seorang kultivator yang memiliki kekuatan luar biasa. Sejak kapan Anda bertanggung jawab atas sekte suara indah? Nona Van menjadi cemberut. Saya tidak berani. Murid-murid ini hanya mengikuti perintah Penatua Yun sebelum dia pergi. Saya harap Master Sekte tidak akan melakukan tindakan apapun yang akan menyulitkan saya. Wanita muda itu berbicara dengan nada rendah, tetapi tidak menunjukkan niat untuk mundur. Saya akan memberi tahu Tian Yun Xiao tentang ini ketika dia kembali. Karena saya masih memiliki tugas untuk dilakukan sebagai Master Sekte, saya harap Anda akan memaafkan saya karena tidak menemani Anda. Ekspresi Nona Van menjadi dingin dan dengan lambaian lengan bajunya,
dia pergi tanpa melihat ke belakang. Hanya wanita muda yang tersisa di aula, mengenakan ekspresi rumit. Di dalam kamar yang nyaman, Han Li berbaring di ranjang kayu, merenung sambil menatap langit-langit. Dia tidak memiliki kekhawatiran tentang menghabiskan malam di kota pasar. Dia telah menyapu indera spiritualnya yang luar biasa ke seluruh kota dan menemukan bahwa di antara mereka yang berada di kota, kultivasi tertinggi berada di akhir pendirian yayasan. Tidak ada pembudidaya formasi inti di sini, apalagi eksentrik jiwa baru lahir. Terlepas dari kejutan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, dia sekarang merenungkan apakah dia harus menghabiskan bertahun-tahun untuk terbang kembali ke Laut Bintang Dalam. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa ketukan di pintunya. "Masuk," Han Li berkata sambil tetap tidak bergerak di tempat tidur. Sepertinya dia tahu siapa yang ada di sana dan telah menunggu mereka. Tawa manis datang dari sisi lain pintu dan pintu didorong terbuka untuk memperlihatkan Nona Van. Dia berjalan ke ruangan dengan langkah kaki yang lincah, sepenuhnya menampilkan rambut hitamnya yang tebal dan kecantikannya yang luar biasa. Membawa aroma harumnya, dia duduk di sisi tempat tidur Han Li tanpa rasa tidak nyaman sedikit pun dan tersenyum padanya, berkata, "Senior masih belum tidur meskipun sudah larut malam. Sepertinya dia sudah tahu bahwa aku akan datang." Dengan matanya yang masih tertutup, dia dengan tenang berkata, "Master Sekte Van cukup jelas selama pertemuan kita. Jadi, hal apa yang perlu Anda diskusikan dengan saya secara rahasia? Saya akan memberi tahu Anda sebelumnya bahwa jika itu tidak ada hubungannya dengan formasi transportasi, saya tidak tertarik." Tentu saja, dengan begitu banyak eksentrik Naschen Sol yang saat ini mengejar di Laut Bintang Luar, wajar saja jika Penatua Han ingin kembali. Tubuh Han Li menegang dan dia membuka matanya. Dia dengan penuh perhatian menatap wanita di depannya dan dengan dingin bertanya, "Apa? Siapa Penatua Han ini?" Nona Van balas menatap Han Li dengan ekspresi tenang dan dengan santai berkata, "Saya berbicara tentang tetua Han Sekte saya sendiri." Dia tidak tampak bingung sedikit pun. Setelah hening beberapa saat, Han Li duduk dan memulihkan ketenangannya sebelum perlahan bertanya, "Bagaimana Anda mengenali saya? Dengan kultivasi Anda seharusnya tidak dapat melihat melalui penampilan saya yang sebenarnya." Dengan tangan putihnya yang ramping, dia menarik rambutnya ke belakang dan menjawab dengan ekspresi licik, "Aku tidak melihatmu. Aku menciumnya." "Kamu menciumnya?" Han Li berhenti sejenak sebelum memasang ekspresi bingung. Nona Van mengerutkan bibirnya dan tersenyum, menjelaskan, "Sejak aku kecil, aku agak berbeda dari kebanyakan orang. Saya dapat dengan jelas membedakan orang dengan bau. Selain itu, setiap kali saya mengingat suatu bau, saya tidak akan pernah melupakannya. Seperti yang terjadi, saya menjadi sangat tertarik pada Penatua Han dan saya mengingat aromanya. Tetapi terakhir kali kota tersembunyi dibuka, Han Li terlalu dekat dengan Wen Xiyue dan ada banyak orang di ruangan itu. Akibatnya, saya tidak dapat dengan jelas menangkap aroma Anda. Tetapi setelah datang begitu dekat dengan Anda hari ini di aula, saya dapat mengidentifikasi Anda tanpa masalah." Pada saat itu, Nona Van menatap Han Li dengan mata basah dan tersenyum padanya dengan bibir mengerucut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.